Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu hebat, guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Gale Eka Suciati. Saya dari SMA Negeri 1 Ketapang, Kalimantan Barat, calon guru penggerak angkatan 10. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di pendidikan. Ia memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi yaitu Indonesia yang kala itu dijajah oleh kolonial Belanda. Perjuangannya tidak kenal lelah dan konsisten sepanjang hayatnya dari masa muda. Terlahir dari bangsawan Pakualaman, Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, sempat mengenyam pendidikan kedokteran di Stovia walaupun tidak selesai karena kesehatan. Kemudian beliau memutuskan menjadi jurnalis sebagai tahapan awal untuk selanjutnya menjadi aktivis politik. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti yang kita ketahui bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo Ing Madyo Mangunkarso Tut Uri Handayani. Makna dari Ing Ngarso Sung Tolodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Makna dari Ing Madyo Mangunkarso adalah walaupun berada di tengah kesibukan, harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi orang lain. Tut Uri Handayani diartikan seseorang harus dapat menjadi pendorong bagi orang lain dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik, sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Baik, selanjutnya sebelum mempelajari modul 1.1, hal apa saja sih yang saya lakukan? Jadi sebelum saya mengenal modul 1.1 yang saya lakukan yaitu pertama, menganggap bahwa siswa harus memiliki kesamaan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, materi terlalu kaku, hanya berpusat pada buku pegangan saja. Yang ketiga, ketuntasan lebih penting dalam proses mencapai tujuan pembelajaran daripada mengenal karakter belajar siswa. Yang keempat, menganggap bahwa guru adalah sentral pembelajaran di dalam kelas. Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Semua metode pembelajaran terkadang tidak sesuai dengan karakter siswa. Dan yang terakhir adalah merancang tujuan pembelajaran hanya berdasarkan pemikiran sendiri dan tidak pernah mengajak peserta didik ikut andil dalam merancang tujuan pembelajaran. Adapun perubahan yang saya lakukan yaitu setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada anak-anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita akan membahas penerapan apa sih yang saya lakukan di kelas. Setelah saya mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mempelajari modul 1.1, perubahan yang saya lakukan yaitu pertama, mengenal karakter siswa, bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, dan gaya belajar. Yang kedua, mengajak siswa untuk diskusi mengenai materi yang akan dipelajari, bertujuan untuk membangun kesepakatan kelas dan dengan melakukan diskusi kelas, guru dapat mengukur apakah siswa memahami materi pembelajaran yang didiskusikan. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa, bertujuan proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik.
Dan yang keempat, memiliki metode pembelajaran yang variatif. Di sini, metode yang variatif dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar anak didik. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran bersama siswa. Bertujuan untuk membangun kesepakatan kelas sehingga siswa memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan materi pembelajaran yang didiskusikan. Dan yang terakhir, saya tidak hanya mengajar namun juga mendidik. Bertujuan tidak hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau fisik, melainkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental sesuai dengan pembelajaran abad 21. Nah, selanjutnya proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah perubahan yang saya sadari bahwa pendidikan bukan hanya berpindahan pengetahuan dari guru ke peserta didik saja, ataupun penguasaan dan penyelesaian kompetensi kognitif, melainkan tempat siswa membangkitkan potensi diri yang telah ada secara kodratnya sebagai manusia. Sebagai pendidik, harus menghamba kepada siswa, karena kesuksesan siswa adalah cerminan kesuksesan saya selaku guru. Demikian video kali ini, semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Gale Eka Suciati dari SMA Negeri 1 Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.